Ya mungkin nanti dari teman-teman yang pengen terjun di puncak. Welcome to Cocotan. Semakin nyocot, semakin berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cocotan Podcast. Semakin nyocot, Nyocot semakin gayeng. Loh, kok beda ya? beda. Semakin apa? Semakin nyocot, Semakin enggak anjing apaan lupa. Semakin nyocot semakin berkesan. Oh iya, maaf ya gue. Halo semuanya. Semuanya malam ketemu Apa kabar? lagi kita. Gimana nih kabarnya? Udah Baik. berapa lama kita nggak ketemu ya? 2 bulan. 2 bulan nih. 2 bulan Kayak dari 2 abad gitu ya. Oh, 2 abad. Oh, 2 abad, iya. Jadi buat teman-teman ini episode kedua. Akhirnya. Akhirnya kan? setelah 2 bulan masih bersama gua Nawa. Sama gue Rio. Oke. Satu lagi kemana? Iya. lagi berhalangan. Iya, Heeh. karena Ada yang kepo nggak? baru 2 episode anjir. Siapa yang mau kepo? Iya. Oke, jadi Pak, ini kayaknya layar nih nggak bikin nyaman banget ya. parah ini gaya-gayaan doang beli TV. Iya nih. Kepake enggak? Sorry ya guys ya, belum kita maksimalkan ini. Iya, ya baru 2 episode, jadi mohon supportnya. Iya, siap. Oke. Malam ini kita kedatangan tamu yang asik banget ya. Kalau iya, kayaknya sih asik banget sih. Masih dari orang pemerintahan. Pemerintahan. Loh, sama ya yang pertama. Yang pertama kan ada dari DKI. Mas Fahmi ya yang Nah, kalau yang sebelumnya. sekarang rahasia dulu. Oh iya. Nanti kita kenalan sama beliau. Ngapain aja sih di pemerintahan itu, ya nggak? Oh iya. Mau ngapain lagi? Ya mungkin nanti dari teman-teman yang pengen terjun di puncak. Tanggepin dong. Maksudnya yang mau jadi di pemerintahan gitu Iya, ya. benar, yang mau berkarir lah. Berkarir gitu. Di pemerintahan. Apa sih sekarang sebutannya? Kan dulu PNS ya, Pegawai Negeri Sipil. Sekarang namanya ASN. ASN. Aparatur Sipil Negara. Negara. Wis, abdi negara cuy. Abdi negara asik Luar juga ya. biasa. Makanya kan. Iya. Pokoknya didengerin aja Nah. sambil ya ngapain kek. Tamu kita udah grogi juga nih kayak udah mau dipanggil nih. Iya, mau langsung dipanggil aja. Panggil aja ya. Guest star kita malam ini. Ini Mas Rama. Paundra. Oke. Kayak ini ya mau nyanyi gitu ya. Halo Mas Rama. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini malam-malam gitu ya. Luar biasa, sebuah kehormatan. Waduh. Terima kasih dari jauh nih dari Bandung nih. Dari Bandung ke sini. Dari Bandung. Benar. Ngerasain ibu kota. Oh iya. Ibu kota. Iya benar. Siap. Oke. Bingung Oke, kan lu. bingung. Buka dulu bos. Oke, gue mau kenalin dulu nih ada di episode 2 ini kita kedatangan anak muda juga yang berkiprah ya, berkarir sebagai ASN ya, ASN, aparatur betul. sipil negara. Oke. Masih muda ya kelihatan mukanya ya. Oh, Alhamdulillah. Oh iya benar. Mau disebut juga nih. Gimana Mas Rama kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih bisa main-main kesini lah. Idi. Thank you banget ya udah datang nih. Jauh-jauh lu. Jauh-jauh. Pada besok Senin loh. Besok udah ke. Apel pagi besok ya Nah, Ramadan. tuh kan. Oke. Bener kan? Jadi Nggak- ini ada Mas Rama. Rama Paundra Aristiawan Nama ya. Bro? viewersnya udah ada nama viewersnya belum? Ada dong, Cocoters ya. Oh, cocoters. Oh, iya. Oke. Thank you Cocoters. Oke. Siapa sih Mas Rama ini siapa? Kenalan dulu. Iya, dong. kenalan dulu dong. Mas Rama siapa sih? Mas biasa kayaknya. Rakyat sipil kok saya ini. Waduh, rakyat sipil gua kirim ke Ukraina loh. Di bom lu. Aduh. Jadi Mas Rama ini cobalah dikasih tahu dulu nih ke teman-teman cocoters. Backgroundnya apa gitu kan, dari mana, abis ngapain gitu, udah sunat belum? Backgroundnya ini bro, hitam bro. Iya.
Balik lagi nih. Balik lagi nih, apa gue tambahin nih? Habisan bahan nih. Ayo monggo Mas Rama. Oke. Halo, salam kenal teman-teman Cocoters, Mas Nawa, Mas Rio. Yeah. Perkenalkan saya Rama Paundra. Background saya ya tadi By the way, namanya artinya apa ya? Saya kepo juga tadi. Nah, itu dia. Ini nama pemberian itu kalau ada kisahnya panjang. Oh panjang ya, jadi episode baru ya. Nama titipan semua soalnya ini. Ada titipan buyut. Tapi nama titipan- Jawa sih ya. Ada keturunan Jawanya. Rama kan toko wayang kan? Ya, Iya sih. tokoh wayang. Iya. Iya. Ada bahasa Jawanya juga kan, pimpin keluarga. Wih iya. Oh Mas Pondra kan anak pertama ya? Anak pertama. Kok gue tahu sih? Kamu tahu? Gue nebak aja. Oh iya bener ya. Benar, Bener, iya, iya. anak pertama Oke, dari oke. dari keluarga juga kebetulan kan campuran. Hmm. Ada keturunan dari Sumatera juga. Itu Paundra itu dari titipan keluarga Sumatera sebenarnya malah. Sumateranya di mana? gitu. Di Lahat, Sumatera Selatan. Oke, Sumsel. Itu nama-nama titipan semua, pokoknya orang tua udah gampang lah. Gokil. Tapi nggak tahu artinya. Nggak tahu tuh. Oh. Background dong. Background, ya biasa sibuk-sibuk untuk cari tabungan aja. Background background. Background Kuliah ya. ya Mas, kuliahnya Kuliah. yang ngendi loh. Ah. Oh, Kuliah dari di mana? Jawa. Itu di Jawa. Oh iya. Dia nggak ngerti bahasa Jawa. Oh iya, gak ngerti. Kuliah, saya di Jawa kuliah. Oh di Jawa. Oh, iya, Sama ya. bener. Kita juga Jawa kan? Iya. Pantes kok ngasih dulu kalian. Apa Oh, pernah ketemu ya di mana ya? stasiun apa? Di tongkrongan angkringan mana kan? Di Jawanya kan banyak. Iya, Gimana? Siapa Jawa. tahu bisa menginspirasi adik-adik alma maternya. Iya. Kebetulan saya lulusan S1 dari jurusan Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang. Wih, Wes, itu Undi. kayaknya sama kayak alma mater Mas Nawa ya? Iya, sama. Seangkatan. Oh gitu ya. Sosokan kenalan. Loh, namanya gimmick. Cocoters kan belum ada yang kenal Oh, Mas benar. Rama. Kita pengen tahu cerita manggilnya Bro Rama aja Pak Mas Rama. Gue sih biasanya Su. su. Oh Su ya. Asu. Kalau nggak sucu gitu. Lucu ya. Lucu gitu. Tapi ya bebas lah, Rama boleh, Mas Ram boleh. Bro gitu ya, kan. bro. Bro boleh lah. Bro Rama ya. Iya, gila. Udah. Enggak, gue penasaran. Gue grogi tapi ya. Apa? Grogi nih. Aduh. Lu jangan Ini emang biasa ganjil lah. Enggak, Mbak Viranya Oh, lagi Iya. ada sibuk. Ini kayaknya emang kayak baru sekali ini berdua jadi kita agak Nggak apa-apa, gitu, nggak kurang apa-apa. asik. Kita kan nggak ada yang dilihat gitu. Ini cowok lagi. Nggak apa-apa. bercanda. Itu dia. yang penting buat teman-teman yang pengen masuk atau terjun ke ASN ya. Siap. Nanti kita gali semuanya dari Mas Rama nih Oke. tentang per PNS-an Per-PNS-an. duniawi. Dunia. Loh iya dong. Jadi malam ini kita lebih banyak akan ngulas gimana sih pengalaman Mas Rama setelah lulus dari kampus, kemudian tekadnya gitu jadi ASN di Provinsi Jawa Barat. Oh iya, kita belum bener. kenalin juga Instansinya ya. di mana? Bro Rama di mana nih? Kebetulan saya ditugaskan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup di bidang penaatan hukum lingkungan. Di Gakum ya. Kalau Penegakan hukum. untuk unitnya sekarang di unit pengaduan dan sanksi administrasi. Asik, Widih. mantap banget. Ya. Buat bosnya Rama. Iya, salam Pak ya. Maaf izin Pak, ini izin. dititip apa? Kita Diculik. culik dulu sebentar. tenang. Sebelum nanya-nanya tentang PNS, dari keluarga lu ada bapak, pak, mak lu yang PNS gitu kan? PNS Karena kan juga. biasanya kan Oh, ada motivasi gitu Iya. biar jadi ASN gitu. kalau bapak ibu kebetulan backgroundnya swasta, kakek yang PNS. Oh, oke. Tapi cita-cita orang tua malah pengen anaknya PNS. Oh, iya, alhamdulillah sama berarti. ya berarti. Iya, benar-benar. Cita-cita udahlah, papa sama mama jangan ngerasain swasta, kamu lah PNS lah gitu. Iya, siap. Nah, siap. kakek yang paling dulu justru kakek yang paling pengen tuh, kakek dari keluarga Lahat. Hmm. Oh, keluarga Sebetulnya kakek di Jawa juga PNS, tapi yang paling pengen banget tuh kakek dari keluarga Lahat. dari bokap.
Kalau lahat, lahat. nyokap. Nyokap. Oh iya iya iya. Yang Ini kenapa nyokap. jadi bahas silsilah keluarga ya? Oh iya. Oke, banget. Iya kan siapa tahu bisa ya dari teman-teman mungkin yang punya orang tua yang backgroundnya bukan PNS gitu gitu, kan. iya. Karena kan nggak jadi deh. Oh iya, kita kan sama-sama orang tua kita ada yang PNS ya. Ibu dua-duanya. Anaknya bego nggak masuk. 2 kali itu. Enggak, emang harus memilih jalan yang benar. Aduh. Lebih ke bandel apa gimana? Kayak lebih bandel. Oh iya, sebelum jadi ASN, pengalaman Bro Rama apa nih dulu? Sebelum jadi ASN sempet di swasta di industri manufacturing di Jakarta sih sebenarnya. Oh iya iya. Karena sebetulnya kan keluarga di Bekasi. Begitu merantau. Oh lah, kita sama juga ya, sama planet Bekasi. Ada apa sih dengan Oh iya. Banget spesial itu. Kirain kita tadi Bandung, oh ternyata Bekasi juga gitu ya. domisilinya? Domisilinya. berarti. Iya. Domisili lama di Bekasi sebenarnya. Tas dulu. Oh iya. Bekasi, Bro. Sendiri. Iya iya iya, siap. Kira-kira apa sih yang bikin Bro Rama jadi wah gua harus PNS nih gitu. Jadi Iya. Motivasinya apa? terus ini keberapa kali gitu nyobain atau udah sekali langsung lolos gitu? Sebenarnya kalau dari diri sendiri sih orangnya let it flow aja lah. Nggak mau ngoyo banget, oh ini harus PNS, oh ini harus swasta, atau oh harus BUMN gitu, enggak lah. Udah, apalagi udah sempet kerja kan di swasta, udah ngerasain. Cuma ya karena dari keluarga kan, dari kakek, almarhumah ibu, kemarin ibu kan nyokap di almarhumah nih, sama bapak. Pengen, apa salahnya sih nyenengin orang tua, itu aja dulu awal. Nyoba pertama itu di 2018. Sama di Jabar juga. Bukan 2018, nyoba di Jabar. Oh sama berarti 2 Di tahun. Jabar ya. Cuma di 2018 tuh nggak lolos. Kalau di seleksi CPNS pertama pembukaan pendaftaran, habis itu ada seleksi administrasi. Itu lolos. Habis seleksi administrasi lolos itu ada yang namanya seleksi kompetensi dasar. Ya SKD. SKD itu nanti ada 3 tes kan. Tes apa? TWK, wawasan kebangsaan. Iya. Tes intelijensi umum sama tes kepribadian, TKP. Iya iya. Nah di 2018 ini yang nggak lolos passing grade di TKP. Kayak kepribadiannya bermasalah nih kayaknya. Oh iya iya. Padahal pertanyaannya sih diatur ya. Bisa kita jawab aja ya. 2018 kuotanya 1 orang, saya di ranking 2 waktu itu. Oh, cuma karena nggak lolos Nggak itu. lolos TKP. Jadi 1 orang udah langsung lolos. 1 gitu? orang langsung lolos. Wah. Semuanya waktu itu yang tes tuh 80-an, yang lolos itu cuma Cuma 1. 1. Buset. Saya di ranking kedua. Iya iya iya. Akhirnya udah lanjut kerja lagi di industri tadi, manufacturing tadi. Tahun berikutnya coba lagi. Ya, Sempat nanya dulu sih ke orang tua, coba lagi nggak nih? Coba aja lah, apa salahnya? Oke. oke. Berarti baru masuk di 2009, pembukaan 2019. Pembukaan 2019 tuh akhirnya pas lagi proses seleksi tuh ada drama kan, Covid datang. Iya iya. Oh iya benar. Oh, Sempet ditunda. berarti baru mulai di 2021 Akhirnya setelah rangkaian proses dari ya seleksi tadi. administrasi, SKD, SKB sampai lolos ke pemberkasan, akhirnya masuk tuh di Januari 2021. Oh, oke. Baru. Gokil. PNS. PNS. Oh, gue penasaran. Lu kenapa daftarnya DLH? Karena kan mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Oh iya tadi lulusannya Undip tapi nggak tahu kita dia. Iya, maksudnya kan terkadang kan ketika kita memilih formasi, mungkin buat teman-teman yang pengen daftar PNS gitu kan, Iya. entah bingung atau adanya formasi di sini, atau kepengen yang deket tapi nggak ada formasi atau gimana. Nah mungkin dari lu gimana Ram? Maksudnya karena lu 2 kali nih di Jabar. Ya kan, apa emang lu kekeh pengen di Jabar atau emang ada formasinya di situ atau gimana gitu? Waktu tahun Atau ada seseorang yang yang ditunggu. baru sampai yang udah belum selesai. Oke, ya, maksudnya ada yang ditunggu di Bandung gitu enggak ya? Nggak ada sih, nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Nggak ada keluarga juga di sana, nggak ada kenalan sama sekali, nol. Nah iya, makanya kenapa pengen di Jabar? Kenapa selalu Atau di-follow? karena salary kah atau apa, kan kita nggak tahu.
Kalau salary jujur waktu itu nggak kepikiran karena masih buta tunjangannya berapa segala macam kan belum tahu sama sekali. Jadi kalau untuk salary nggak kepikiran lah. Mungkin lebih ke ngebaca peluang aja sih. Apalagi di tahun kedua tuh formasinya banyak. Oh. Di Jabar. Di Jabar. Formasinya banyak dan kebetulan di formasi yang kosong itu ada satu posisi yang saya agak-agak udah tahu cara kerjanya itu gimana. Karena ketika swasta, waktu kerja di swasta saya sering berhubungan dengan orang-orang ini. Itu di bidang penaatan hukum lingkungan tadi. Oh, pasien di lamar ini ya. Oh, berarti Oh, sepertinya saya tahu ini kerjanya seperti apa gitu. Oh iya. sinkron juga dia berarti. Iya. Udah pernah di swasta, sekarang masuk Masuk Di pemerintahan. pemerintahan. di bidang Iya. penaatan hukum lingkungan itu. Ada lowongannya nih bidang penaatan hukum. Terus ada lagi lowongannya kan itu dulu namanya masih seksi, kalau sekarang unit. Yang gua kepo nih kan kita kan pernah juga ya Iya, nyobain nyobain. CPNS. Tapi- Gue juga udah 3 kali, tapi belum rezeki juga. Jadi yang menarik ini adalah ya nanti di sesi berikutnya ya ada pertanyaan. Tapi yang mau gue tanya di sini tuh gimana sih biar bisa pede, terus bisa tes lancar dan nilainya tinggi gitu. Lo ikutan les gitu atau emang dari dulu dari sononya udah pinter banget gitu? biar Atau lu ini motongin rangkuman soal, lu bakar, lu minum gitu nggak kan? ya atau lu ke Gramet beli buku tentang PNS gitu kan. Terus lu oseng-oseng lu makan. Lu doain gitu. Sekarang ini. Gimana tuh bro? Gimana? Belajar sebenarnya tahun pertama beli buku tes soal CPNS kan. Tahun pertama beli buku, tahun pertama gagal, tahun kedua ya ngelanjutin dari buku itu aja. Wih. Cuma waktu tahun kedua kan ikutan tryout juga gitu? nggak ikut kayak gitu. Gila, Karena kan berarti gue yang niat ya tapi nggak lolos. karena kan waktu itu kan udah sibuk di kantor Sibuk swasta kantor juga ya? kan, nggak Iya, ada iya. capek lah ngikut kayak gitu, ada mungkin iya. nggak ada waktu, nggak ada tenaga juga kan. Nah, Iya. tapi tuh mungkin ada teman-teman di sana yang gue udah beli buku tahun ini nih, tapi ntar tahun besok soalnya beda. Nah, itu sih gimana? Lu menyikapi itu gimana gitu? Sebenarnya nggak 100% dari buku sih, sama paling belajar dari YouTube. Kan kita waktu itu kan Iya kalau iya dari itu iya kan iya, banyak juga sih yang sharing-sharing. dari YouTube tuh banyak kok kalau menjelang tes CPNS tuh ada yang ngasih cara trik and tips menjawab tes kepribadian atau jawab tes itu aja sih. Paling lihat dari YouTube aja kalau lagi iseng gitu kan, atau lagi Nah guys, berarti weekend. para cocoter semua jangan sampai lupa lihat YouTube cocotan juga ya, selain lihat Oh iya. tips. Siapa Selain tahu lihat ada yang bisa tips. diambil kan. Iya, ini kan nanti lo kita nggak bahas soal sih ya. Kalau bahas soal gue minggir. Ya tapi terlepas itu tadi Bro Rama udah cerita hoki ya. Tapi menurut lu gimana sih sebenarnya peruntungannya? Apakah memang selain juga usaha, doa, Iya, benar. dukungan orang tua, gimana menurut Hoki lu? itu kan menurut lu gitu kan, tapi kan di balik itu lu ada Usaha usaha juga. gitu kan. Ya paling ya dipertajam masalah kayak kita dulu milih universitas kayak SMPTN ini kemungkinannya kayak passing grade ya dulu namanya. Mhm. Ini kira-kira dengan lowongan segini pendaftarannya berapa banyak sih, yang kira-kira paling mencoba analisis kayak gitu aja. Berarti lu analisis peluang juga dong, Analisis peluang formasi juga. segala Ah, macam. Kenapa berani kayaknya lulusan kan kita lulusan Berarti teknik lihat lingkungan ya. lihat tren juga ya. Iya. Lihat. Kayak lulusan teknik lingkungan jarang mau berhubungan dengan hukum. Nah, akhirnya kita pilih bidang hukum lingkungan. Oh iya kan itu ada strategi ya. Kita lihat berapa banyak yang lamar. Tapi waktu di tahun 2019 kan nggak ketahuan. Iya, nggak tuh. ketahuan. Ya itu paling menganalisis saja. Menganalisis Ah, nih orang. Ini ada di Jawa Barat ada banyak, ada dari berbagai bidang, ada bidang di LH kan ada bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan seperti itu kan. Nah, tapi di formasi lu itu berapa yang keterima? Untuk Waktu setelah Di- daftar kan ah. ada jumlah tuh. di seksi pengaduan dan sanksi administrasi itu buka lowongan 2 untuk lulusan teknik lingkungan ya. Untuk lulusan teknik lingkungan 2, untuk lulusan hukum tuh 5. Yang daftar setelah Yang lu submit. daftar itu kita baru tahu tuh setelah nilai SKD keluar. Oh, setelah Berapa itu? SKD. Nah, Berapa? Waktu di formasi gua tuh ini 7 orang. 6 orang. Oh, 6 orang. 6 orang Berarti. daftar. Yang lulusan teknik lingkungan aja ya, 6 Iya orang. iya iya.
Gokil ya. Tapi Semua berarti orang itu mencari 2. nggak menjamin juga ya ketika lu kan ada SKD ada SKB. Betul. Ketika lu SKD nilai tinggi, begitu di SKB turun, kadang kan ada yang nilai SKD-nya tinggi atau nilai SKD-nya rendah, terus yang rendah ini dimaksimalin di SKB karena ya. SKB bobotnya, gua nggak tahu tuh Ya. bobot ininya berapaan, itu gimana tuh? Nah, kalau selama tes kan Tapi- habis SKD itu SKB. Oh, iya, iya. Nah, SKD itu bobotnya itu 40%. SKB. SKD SKD. sistem itu Yang seleksi bidang kompetensi dasar yang 60. bidang 60%. Oh, 60%. Nah, tadi kenapa ada faktor beruntung? Waktu di SKD ini yang 6 orang ini yang lolos passing grade cuma 2 sesuai dengan kuota. Oh, Oke. Oke, itu iya benar berarti. Kompak tidak lolos passing grade. Iya. Jadi pas SKB saya sudah sedikit menurunkan tensi ketegangan. Iya. Udah Oh sedikit iya santai. ya, bener juga ya. Udah lolos. Pasti lolos. Makanya Udah ada tinggal faktor 2 kan. beruntung di situ. Iya. Lah kalau lu SKB jawabnya salah-salah, tetap lolos Tetap juga. lolos karena kuotanya 2, yang lolos cuma 2. Yang penting datang. Yang penting datang waktu itu. Nilai berapapun ya udah pasti masuk kota gitu loh. Tapi berarti yang gue simpulkan sih kalau pengalaman sebelumnya juga ya, sebelum mau berniat CPNS lagi sih, yang dulu itu maksudnya emang gue kayak masih mikir ya kayak idealis juga mau di kementerian, posisinya yang bagus gitu ya. Tapi ini yang gue tangkap kan jadi Bro Rama kan berstrategi juga Iya. nih, lihat dulu berapa formasi, terus mungkin yang lamar sedikit Iya. gitu kan. Yang penting kan masuk dulu lah Masuk gitu ya, dulu jadi lah, ASN gitu Betul, ya. betul. Bisa menyesuaikan lah untuk kerjaan kan kita bisa menyesuaikan ketika udah nyemplung lah, ibaratnya udah nyemplung. Iya. Ya dimanapun juga pekerjaan apapun ya kita tetap belajar. Kan? Luar Iya. biasa. Mas Nah, Nawa. yang gua kepo juga nih. Kan sebelumnya di swasta nih. Betul. Kenapa sih pengen jadi ASN gitu? Apakah mungkin kita sebut berkarirnya lebih enak gitu dibanding swasta? Ibaratnya- Mungkin bisa sharing nggak akhirnya kenapa lo akhirnya tetap mau daftar lagi gitu? Nah, itu. Kan tadi sempat ceritain kan yang awal pengen tuh orang tua awalnya kan, yang paling pengen banget. Kebetulan orang tua itu bokap backgroundnya tuh HRD. Oke. HRD. Iya. Jadi masalah-masalah ketenaga kerjaan di Indonesia tuh dia udah hatam lah. Iya. Jadi tujuan bokap tuh kayak gitu, kalau ini lebih safe buat di hari tua lah ibaratnya kayak gitu awalnya. Mungkin untuk salary swasta juga bisa kok gitu, salary mah gitu, nggak mesti itu, cuma lebih pengen ke hari tuanya lebih safe. Oh, makmur di akhir. Iya. Oh, sama satu lagi. Apa tuh? PNS adalah idaman para orang tua. Para mertua. Para mertua. Bener nggak? Iya. Iya kan? Ya enggak juga sih. Iya nggak juga. Ya enggak tahu lah. Ikut salah ngomong gua. Dia mertua Mas Nawa nggak apa? Enggak lah. Bini gua udah PNS aman ini. Iya, oke deh. Nanti diundang juga nih ngobrol ya. Jangan. Gua enggak banyak ngomong ntar. Oke, terus Mas Tama ada mau masuk? Belum. Oh, belum. Nih yang selanjutnya nih. Perbedaan tantangan pekerjaan menjadi swasta dan di ASN tuh apa ya? Gitu? Yang mungkin perbandingan sebelum dan sekarang. Kalau di ASN, kebetulan di ruang lingkup saya itu banyak berhubungan dengan masyarakat luar. Karena kan tadi kan saya di pengaduan kan ada warga, ada LSM. Kalau swasta kan tanggung jawab kita paling ke atasan. Itu kan. Oke, Kerjaan I kita see. yang nilai atasan. Kalau ini Tanggung masih- jawabnya ke atasan. Karena Iya. kebetulan gua nih di pengaduan tadi, di seksi pengaduan sanksi, ya itu kebanyakan LSM ngadu, Iya, harga siap. ngadu. Iya. Karena nanti Gakum itu ya. Gakum tadi nanti ya baik berhubungan sama orang luar lah, jadi baik berhubungan sama perusahaan, industri, LSM, warga seperti itu. Apa Gakum? Gakum apa sih? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Apa yang tepat? Oh iya, tadi mau bahas itu. Keadilan. Apa ya, Oh ini. tegakan keadilan tadi. Ya bener dong. Oh, kalau di PNS, Kita nggak ada kopi ya, kok ngantuk sih. itu udah ada kola-kola. Oh, kola-kola. Kopi gua habis tadi. Gua ada sih, cuma tapi- belum gua copot. Oh, Mas Rama. Berhubung lu udah datang ke sini, Aduh, Apa nih? mau diapain ini saya ini?
gue ada surprise. Iya, gitu. Bukannya Merasa Mas Rama terhormat Lu gimana gak gitu? enak dong kosong begini Oh apa? iya, kosong. Ini nggak pernah ada bersponsor gitu. Iya, nggak ada respon. Sedih banget ya. Saya sampai bakal doping sendiri loh ini. Oh iya. Sorry Mas Rama, tapi karena lu udah bawa minum sendiri, gue beliin makanan 4 sehat. Wah, Apaan itu? 4 sehat 5 Kayak- sekarat. Ini ada gorengan. Ini gorengan beda daripada yang lain. Tapi Made in by penggilingan. giling. Gini aja. Gini kirain aja. siapa yang bikin gitu kan? Kenapa beda dari yang lain? Ini kita termiskuin banget sih. Tolong lah. Kalau nggak sponsor Mungkin lah. ada sponsor next episode. Kali-kali ada. Episode ya kan? depan kemungkinan ada yang lain lah. Oh, iya, Sponsor iya, yang iya. masuk lah. Yang nggak pakai packagingnya nggak begini lah. Iya, ini gimana amat ya nggak? Iya kan. Ya paling nggak ini kan plastik. Paling nggak besok ya langsung taruh aja di sini. Piring gitu kayak piring. Pengajian. Oke next. Next. Apa itu? Enggak, gue next aja. Gue lupa. Next. Apa ya? Nah kan jadi ada telepon nggak jadi. Gak bercanda. Gini. Tadi kan kita terakhir ngomongin soal perbedaan Swasta lu sama waktu di ASN. swasta sama di ASN. Hal menantang apa sih setelah join jadi ASN gitu ya, apalagi Gakum kan gitu, yang notabene lu Ditakutin lah. Iya. Sama industri-industri. Oh, ditakutin. Loh, iya dong. Kan harus taat. harus gitu kan. taat. Jadi Betul, semua betul. harus hormat sama lu gitu ya. Hormatnya Nggak, jangan ke ini ya lah. sebenarnya kan menghormati regulasi yang Betul, sudah betul. ada. Hormatnya lah. ke regulasinya. Bukan ke instansinya, Instansinya. ke regulasinya. Sangat bijak sekali Mas Rama ya. Kita hormat konstitusi. Cie, bahasa politik banget. Jawab dulu dong. Jawab dulu. Biar gua ngopi dulu. Oh, ngumpet-ngumpet sih. Ada labelnya. Takutnya ntar disponsori. Sebenarnya itu tantangan dan keseruannya adalah kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Wih. Emang lu muasin sih? Kesana lagi. Seru lagi. Berapa duit Bandung sekarang? Ada polos kak. Ada yang nggak paham. Enggak, itu somai maksudnya. Somai Bandung. Udah dulu apa dulu jawabannya? Oh, iya. Penasaran juga soalnya. Iya. Jadi misalkan ada pengaduan masuk, kita kan harus verifikasi ke lapangan nih. Verifikasi ke lapangan ke pihak yang diadukan, apakah terbukti atau tidak. Seperti itu. Apabila dari hasil verifikasi lapangan ternyata pengaduan tidak terbukti, berarti dari pihak pengadu yang tidak puas. Dia mengadukan sesuatu, ada yang dituntut pasti. Oke. Misal tuntutannya, oh ini perusahaannya ditutup atau Itu sampai kegiatan gitu ya? dihentikan. Ada sanksi sampai ditutup. Ada. Itu kalau terbukti kita biasanya kan ada sanksi yang namanya sanksi administrasi, itu ada tahapannya, teguran Aha. tertulis, ada Yang pertama teguran tertulis, ada paksaan pemerintah. Oke. Paksaan pemerintah ini dibagi ada beberapa tahap, ada yang penghentian sementara kegiatan atau penutupan. Atau sekarang peraturan terbaru ada denda administrasi namanya. Cuman itu belum berjalan karena nunggu peraturan menteri yang terbaru yang buat regulasi ini. Ada pencabutan izin segala macam seperti itu. Catat loh, besok ujian. Ya, Enggak ada. aja. Enggak. Biasanya Nah, case yang ringan, sedang atau berat itu kayak gimana? kita lanjut lagi pertanyaan tadi ya. Iya. Apabila misalkan dari pihak pengadu ternyata setelah kita ke lapangan aduannya tidak terbukti, tuntutan dia nggak bisa kita jalanin dong. Nah itu jadi tantangan di situ, nggak bisa gimana cara ngejelasin tuntutan kalian tuh nggak terbukti loh gitu. Atau sebaliknya ketika kita ke lapangan, oh ternyata benar. Ya sudah, kadang kita yaitu yang suka itu kadang mesti harus nyegel supaya kegiatan dihentikan, atau misalkan ada pembuangan limbah cair yang ternyata setelah ke lapangan kita ambil uji sampel melebihi baku mutu, biasanya outfall ditutup seperti itu. Oke. Langsung ditutup. Pada hari itu Ditutup. juga. Biasanya setelah hasil lab keluar. Oh. Biasanya kalau ada hari itu juga tuh ditutup kalau ada outfall siluman, misalnya kalau yang perusahaan-perusahaan bandel ada outfall siluman ketahuan, biasanya langsung kalau ini dicor biasanya. Oh, dicor. Dicor biasanya seperti itu. Tapi kalau apa ya? Gue kayak kepo curious ini sih.
sampai segitunya nggak sih? Misal di level provinsi atau daerah itu menginvestigasi yang nggak ketahuan gitu, Iya, iya. sampai gitu juga. Kalau kita kan dari DLH tuh biasanya untuk tim leadernya yang punya peraturan kewenangan untuk melakukan investigasi itu ada pejabat fungsional namanya PPLH, pejabat pengawas lingkungan hidup. Iya. Iya. Nah dari Gakum tuh mendampingi PPLH seperti itu. Nanti Oke. di tahun 2021 kemana aja udah sempat beberapa kejadian kok yang di outfall mana dicor atau kegiatannya dikasih PPLH lain suruh berhenti nggak boleh operasi gitu. Oh gitu. Berarti yang ketok palu nanti untuk penutupan Nah, industri itu PPLH itu. Itu PPLH. PPLH itu. Lu berarti hanya rekomendasi, menjembatani lah ya. Menjembatani pengaduan masuk, ikut ke lapangannya, bantu PPLH cari-cari bukti lah. Karena misalkan pengaduan itu tentang limbah cair, begitu kita ke lapangan kita ngambil limbah doang semuanya jadinya. Izin perusahaannya, udaranya gimana, LB3-nya gimana, seperti itu. Meskipun pokok aduannya limbah cair. Iya. Ya kan mungkin teman-teman gak ada yang tahu nih LB3 apa. Iya, LB3 apa, Bro? Nah, LB3 itu limbah B3, bahan berbahaya Oh, dan bahan beracun. beracun. Aku jadi kayak muter-muter ngomongnya. Ya nggak apa-apa kan. Siapa tuh yang denger kan nggak semua orang. Iya, benar, enviro Harus gitu diedukasi kan. ya cocok tersini ya. Iya Betul, benar. betul. Jadi LB3 itu kan bahan berbahaya beracun. Orang jadi tahu Betul, gitu kan. betul. Kita harus tahu juga kan kalau warga mau lapor juga nanti ke daerah atau provinsi. Iya, iya. Tapi yang benar itu warga lapor ke pemerintah daerah atau kota ya, bukan ke provinsi. Yang Sebenarnya- benarnya gimana? Bisa ke siapa aja, nggak ada yang harus ke kabupaten kota Oh, dulu gitu. atau enggak. Untuk job desk eksekusinya ntar siapa? Di mana pengaduan itu masuk, misalkan kalau misalkan belum ketahuan nih perusahaan ini wewenang siapa, kan ada peraturannya nih, ada wewenang pusat, ada wewenang provinsi atau wewenang daerah. Itu bisa aja kalau pemerintah daerah mau eksekusi sendiri ngadunya ke daerah kabupaten kota nih misalkan. Mereka mau terjun sendiri bisa, atau mereka minta pendampingan dari provinsi bisa. Oke. Nah, nanti tinggal setelah kita ke lapangan kan bisa ketahuan, oh ini ternyata dari nilai investasinya segini, ini adalah kewenangannya pusat misalkan, atau Oke. kewenangannya provinsi. Itu kita Ini kan bisa- tadi bisa kebanyakan tahu. yang lapor LSM ya, Ya, sebutannya ya. LSM atau warga sih. Warga. Kalau warga banyak misalkan dari RT RW atau Iya, warga aktivis di gitu. warga yang terkena, warga sekitar yang terkena dampak Terkena, ya. dari perusahaan tersebut. Gampang gak sih warga biar bisa ngelapor misalkan masalah kondisi pencemaran gitu? Kalau untuk ke provinsi Jawa Barat sendiri ya, itu kan mekanismenya bisa datang ke kantor langsung, bisa by surat, atau kita juga punya aplikasi yang bisa dibuka dari Nah, itu dia. handphone, laptop gitu. Jadi Coba warga Jabar Cocoters. siap. Apa tuh nama aplikasi? Nama aplikasinya Gua bisa catat di itu nih. ECIS. Hah? ECIS namanya. Ecis. Environmental Complaint Information System. Ecis. Gokil. Bisa dibuka Ecis. ya, Ecis. 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 Ayo mau dibelokin kemana lu? Ayo. Mikir kan? Mikir kan? Tapi ini yang asik juga sih. Maksudnya Ecis ini udah berapa lama? Udah disosialisasikan ECIS ke warga ini gitu. Mulai tahun dari berapa? saya masuk 2021 udah ada, dari 2019 atau 2020 lah. Udah ada itu untuk Jadi ECIS kan sendiri. kita kayak keren-kerenan nih sekarang ngomongin smart city kan. Iya. Apa itu smart city? Maksudnya ya. Tama tahu. Gue udah bayangin kayak Mas Tama smart people. Gua taunya top. Ada beneran. oh ada ya? Transit Oriented Development. Itu TOD. Iya kan Kalau top di- kan. Bukan TOT, lu TOT kan? Kayak tode. Tode. Saja nih. Ya kan semua warga bisa melaporkan situasi kayak orang ngeviralin apa gitu ya meskipun Nah, apa kan sekarang kan dari dari viral-viral tuh. Instagram atau status apa gitu. Wih, tapi keren juga ya daerah Jabar ini. Mantap. Mantap. Provinsi. Ecis. Luar biasa. Dari semua, maksudnya dari semua pengaduan itu ada banyak apa sih namanya kalau ini banyak Prosedur. bukan prosedur, Apa tuh? banyak ruang yang buat ngadunya gitu loh. Ada yang kalau orang langsung datang bisa. Bisa via WhatsApp bisa, Via kita WhatsApp ada bisa. nomor pos pengaduannya ada gitu. Keren. Itu Iya, tapi yang ngadu itu selama ini hanya dari LSM sama warga aja kah atau memang ada di luar dua itu gitu? Kita biasanya ada juga dari
dari kabupaten kota, instansi kabupaten kota yang udah ke lapangan, ternyata dari hasil itu nilai investasi itu merupakan kewenangan provinsi. Nah, mereka bisa langsung baru bersurat. di Bersurat follow apa turun. di eskalasi gitu Iya, ya, seperti dinaikin itu ke biasanya. Lu dari provinsi. situ lu seneng. Oh, dinas. Bukan dong, aduh tanggung jawab lagi. Waduh. Ini ASN idaman ini. Terbaik, Pak. Terbaik. Promosiin, Pak, cepet, Pak. Siap katanya. Pak, jangan lupa loh Pak. By the way, si Ecis ini maksudnya banyak orang udah make atau masih itu PR juga nih buat PR kita Pemprov emang untuk PR kita kenalin gitu. sosialisasi pertama itu sosialisasi, kedua PR kita terkait Edge ini websitenya kadang sering down, mesti sering kerja sama juga sama Diskominfo gitu. Dan kalaupun ada itu biasanya kita bisa lewat pos pengaduan, nanti ada kita kirim form pengaduan segala macam, nanti bisa lewat WA lah. Oke. Kalau ini gue lagi berpikir liar nih. Waduh. Wih, seliar Udah malam-malam. Maksudnya bisa nggak sih warga cuma ngetek doang DLH provinsi gitu? Ah, Ini Pak, ada laporan, dibikin story, Maksudnya kan Instagram. daerah kan pasti punya medsos kan. Medsos Iya, kan, media karena sosial. ya Instagram kah atau Twitter kah. Itu bisa nggak jadi bahan laporan terus ditindaklanjuti? Selama bukti-buktinya lengkap bisa. Oh, dokumentasi, Dokumentasi, foto-foto lah. misalkan videonya udah ketahuan, karena tahun kemarin ada sempet 1-2 kali yaitu video tahun kapan tahu dilaporin dan ternyata nggak terbukti ujung-ujungnya. Oh, Video 2 tahun 3 tahun yang lalu perusahaannya dulu misalkan masih perusahaan baru yang IPALA masih diperbaikin atau IPALA masih dibikin, dikirim, tahu kita tadi kan IPALA udah bagus, udah bener seperti itu. IPAL itu apa? Waduh. Enggak, gue tahu. Maksudnya buat Buat teman-teman. teman-teman ya, cocoters. IPAL itu jadi instalasi pengolahan air limbah. Jadi air limbah dari suatu industri, Industri, itu ya. sebelum dibuang itu harus diolah dulu. Gitu. Oke, biar tidak melebihi baku mutu. wih, dia anak Luar Enviro biasa, tahu Mas nih. Nawan. Ya tahu lah. Iya, iya. Tapi saran buat dari Bro Rama nih buat warga gitu, langkah yang benar itu ngelapornya gimana? Yang paling efektif lah. Gitu. Sebenarnya yang paling efektif ya mau lewat jalur surat, mau lewat jalur itu, yang penting bukti-buktinya kuat. Bukti-bukti kuat. Bukti-bukti kuat, dokumentasinya segala macam. Karena ya itu kayak tadi kasus video tahun berapa atau dikirim. Sama sebenarnya persyaratannya sih paling kalau yang paling sering ini kadang warganya di mana ngelaporin industrinya di sebelah mana, itu kadang yang jadi pertanyaan buat kita. Warganya di Grogol ngelaporin industrinya di Penggilingan kan ada tanya-tanya. Sama juga kadang LSM di mana atau ngelaporinnya industrinya di mana gitu. Itu yang paling itu Yang warga agak terdampak sih. awkward lah ya, aneh gitu ya. Warga terdampak. Ini di gue sekitar. boleh nanya agak melipir gitu. Mau melipir Boleh kemana dong. ya? Boleh dong ya. Boleh, iya, ini. mumpung ada pemangku kebijakan. Jadi kan gue warga di pabrik X gitu ya, RW sekian. Gitu. Oke. Terus gue rasa ini penting nih buat dilapor nggak benar gitu kan, bau misalkan atau mencemari air tanah, air pam atau air sumurnya jelek gitu. Ya. Cuma ada ketakutan nih nanti gue dimasalahin nggak sama perusahaan ini nanti setelah gue laporin, atau kita dapat perlindungan hukum nggak sih gitu. Nah, kalau Kalau untuk terkait gue laporin itu sebagai katakanlah gue ketua RT atau RW lah gitu. Ya karena kan takutnya nanti panjang ceritanya Iya. individu versus company kan. Company. Orang kadang udahlah mending gue diem aja lah gitu loh. ya namanya pengaduan, kita nggak akan menginformasikan pengadunya itu secara spesifik siapa orangnya gitu, enggak ke pihak yang diadukan. Kita paling pengaduan warga sekitar seperti itu aja, atau pengaduan dari LSM yang disebutin LSM-nya apa gitulah, seperti itu udah. Nanti dari daerahnya yang cross check. Ya, Iya. kecuali memang dalam proses itu dibutuhkan penyelesaian sengketa, itu baru diketemukan. Dimediasi gitu. Jadi- Mediasi. Iya. Nah itu kalau untuk udah masuk ke tahap sengketa itu udah di luar, masih satu bidang tapi udah pindah seksi sebelah. Seksi Oh terdepan beda. gitu, iya. Namanya apa seksi sebelah? Seksi sengketa lingkungan dan pidana lingkungan. Oh, Namanya. ada temennya Mbak Bro Rama. Satu bidang. Oh satu bidang ya, beda Satu seksi. bidang, satu bidang, Beda sama seksi. Oh iya beda seksi. Ya. Biasanya kalau udah biasanya kalau udah pencemaran gitu, ada efeknya misalkan ya itu tadi kayak dibilang Bro Rio, air sumur warga jadi kena nih karena ini. Nah, itu nanti harus perusahaan ada ganti rugi. Ganti segala macam. rugi, Itu iya, iya. ranahnya nanti ke sengketa.
Yang dari saya dari seksi pengaduan fokusnya ke sanksi administrasinya. Jadi sanksi administrasi jalan, sengketanya bisa jalan. Iya, iya. Oh, oke. Berarti gua agak menyinggung sedikit, bukan menyinggung, maksudnya pengen konfirmasi lah. Terkadang kan banyak yang kita nggak tahu ya, perusahaan-perusahaan ini kan misalkan Pak, gampangannya lah. Gitu loh. Itu Mas Rama dan DLH Provinsi Jabar ini untuk di Jabar menyikapi hal itu gimana? Menyikapinya kita sudah cukup dibayar oleh negara. Wis. Sudah rezeki dari negara. Jadi Ini gue demen banget nih ASN. Iya. Bener. kita udah dibayar sama negara kok. Jadi udah nggak perlu kayak gitulah. Luar biasa. Ini moga-moga Jabar semakin Maksudnya semakin banyak lagi lingkungannya, ASN-nya ya, dan ASN seperti Mas Mas Rama. Rama. lagi dia. Berintegritas loh Pak. Oh iya Mas, sekalian promo jadi. Ini dapat royalti deh. Ya siapa tahu dari DLH Jabar mau mengundang kita, mengontrak kita. Ini kan jadi konten edukasi juga ya. Ya memang harus ada edukasinya. Edukasinya. Wah, luar biasa loh. Nggak ada edukasi. Gue boleh lanjut lagi? Ya silakan. Sembari saya mikir. Jadi mungkin yang gue pernah kuliah di ilmu lingkungan, ya maksudnya mungkin passion juga sebelumnya untuk mendalami lah, karena kan pernah juga mengunjungi salah satu negara di luar ya, dia tuh komit gitu, tapi ini gue kayak ngerasa Indonesia ini komitmen ke filosofi sampai regulasinya tuh masih PR lah gitu ya buat kita di sebagai bangsa Indonesia gitu. Nasionalis banget ya gue. Emang harus gitu ya. Emang Nah, harus cuma kan nasionalis. Mas Nawa, Bro Rama kan tahu ya, mungkin pengalaman di swasta mengcompare setelah menjadi ASN itu bisa nggak sih sebenarnya kita misalkan konteks yang benar nih di istilahnya jangan sampai beneran mencemari gitu ya, maksudnya kalau perusahaan kan kalau kita fair-fairan kan pasti ngomongin biaya cost gitu ya. Nah menurut Bro Rama gimana nih? Kan sekarang lagi di Gakum gitu ya, kita melihat mungkin lingkungan bukan hal yang prioritas juga, tapi ya paling tidak gimana nih kita bisa mulai memperbaiki itu gitu ke depan. Nah, itu dia. Emang benar dari masalah swasta, kita juga kadang sering petak umpet tadi kan, masalah outfall siluman, masalah seperti itulah. Ya ujung-ujung, apalagi di masa pandemi gini kan perusahaan jadi mikir dua kali, waduh kos pendapatan keuntungan nurun, ini mesti bikin IPAL butuh biaya berapa, bikin TPS biaya berapa. Sebenarnya satu yang harus disadarin sih, kalau lama-lama lingkungan rusak kan mereka juga yang rugi. Betul. Itu loh. Iya, iya. Misalkan perusahaan mereka ngambilnya pakai air tanah, kalau air tanahnya mereka cemarin, mereka mau pakai air apa lagi gitu? Betul. Mau ngambil pakai air pump dari air sungai juga udah mereka cemarin. Jadi rusak juga, itu kan. Oke. Tapi sejauh ini optimis gak sih kita melihat situasi Dan ini gimana? Masih perlu kesabaran. Maksudnya kita ini fair-fairan kondisi kita di lapangan kan gitu. Si kontol panjang. Us, apa? Ada singkatan deh. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Oh gitu. Ya kan? Bro Rama kaget juga dia. Saya baru dengar loh sebenarnya. Baru mikir anjing. Ini jangan jadi preview. Ada kan masih polos kak. Oke. Lu pernah nggak sih ngalamin ketika lu lagi investigasi atau apa, ada hal lucu dari perusahaan gitu yang ngebikin lu sama teman-teman dari DLH Jabar ketawa gitu? Misalkan lu udah nemu, ya elah, lu pakai ngumpet-ngumpetin ini nih, gua tahu lu arahnya kemana, nah kayak gitu loh. Pernah kejadian sih sebenarnya bukan ngumpet-ngumpetin, mereka coba nggak ngarahin ke sana gitu. Jadi kita habis ngerain pabrik, lokasinya diliatin yang lain kita mau lihat gitu ya. ke TPS 5B3, oh ini limbah cairnya begini, nah atau pokoknya ya hadang supaya jangan ke TPS, nah itu lucu-lucu aja itu.
Mungkin TPS mau dirapihin dulu atau gimana, kayak ditunda-tunda lah, kayak dilama-lamain lah gitu. Nunggu. Ya, kita nggak tahu juga ujung-ujungnya ya. Namanya apalagi ada PPLH bebas nonton mau kemana aja, nggak bisa disetir tadi. PPLH saya mau ke sini, ya udah kita harus nyamperin tempatnya kayak gitu. Oh, oke. Berarti dari perusahaan-perusahaan juga ini ya, apa namanya? Memang masih banyak yang sama lingkungan itu kayaknya belum aware ya, bukan nggak aware. Maksudnya masih nomor kesekian lah nomor gitu kesekian setelah profit ya, memang pasti sih pasti Betul gitu dia. gitu. Sebenarnya ada lagi satu cerita lucu pengalaman tuh di Cirebon. Di Cirebon waktu itu si pemilik usaha ini rumahnya dekat sama pabriknya lah, bisa dibilang gitu. Kita lagi itu mau kepotong azan zuhur. Oke, kita sholat dulu, habis lanjut ke ininya. Tiba-tiba habis ditinggal sholat zuhur dia ngilang. Sempat nggak bisa dihubungin. Bisa gitu ya. Waduh. Iya, dia. Tapi ujung-ujungnya sih ketemu lagi. Tapanya tinggi juga. Di ghosting aja. Jadi awalnya tuh kita pengaduan pertama. Selesai pengaduan pertama, Dia nggak kuat di roasting ya, berarti jadi ghosting aja. karena itu kewenangannya ada di kota kabupaten, dari provinsi ngirim surat ke kabupaten, ngasih rekomendasi untuk kegiatan dihentikan dulu. Nah pas hari kesekiannya kita mau datang lagi tuh untuk memastikan dihentikan, akhirnya mesti dikasih PPLH lain lah. Oh iya, by the way, PPLH itu apa tadi singkatan? Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Oke. Itu berarti di Jabar itu ada beberapa sesuai region, misalkan Bandung Raya. Oh enggak. Kita ada beberapa orang tapi bisa kemana-mana. Cuma ganti-gantian tugasnya aja. Karena lu lingkupnya Iya, provinsi ya. Provinsi, iya. Kalau dia Pemkot, Pemkap gitu Cuma di kota itu atau aja. kabupaten itu. Oh, gitu. Oh iya, karena kementerian juga kan skalanya nasional Ya. kan, Iya. se-Indonesia Jadi- kan. Ada juga di PU istilahnya apa? Balai. PPK. pejabat fungsionalnya. Iya, kayak Oh, seperti itu Kalau kan. di tambang kan inspektur tambang misalnya. Oh iya. Di SDM. Iya di SDM inspektur SDM. tambang misalnya. Kalau di itu ada PPLH kan. Oke. Gua agak out dari topik Suka yang melenceng gua, Mas. berpikir ini ya. Oh iya, berpikir liar kayak gue. Berpikir liar gini kan. Hmm. Bener nggak sih? Ini kan mungkin teman-teman ada yang mau jadi PNS nih. Bener nggak sih PNS kalau pagi sekarang masih Apel. bukan masih apa? Masih apa? Masih ini datang absen, pulang apa namanya sampai sana baca koran, nanti siang makan siang terus pulang-pulang jam berapa lagi gitu loh. Karena kan gue pengen tahu mitosnya gitu loh. Bener gak sih? Karena kenapa gue bilang mitos ya? Ya denger-denger aja kan. Denger aja dari orang-orang. Bener gak sih gitu ASN kan. sekarang? Kita kalau kebetulan gue dari Provinsi Jawa Barat, kalau di Provinsi Jawa Barat kayak udah agak susah. Soalnya kita ada sistem tuh laporan harian, Wih, kinerja. kinerja. Mantap. Nama aplikasinya TRK, tunjangan remunerasi kinerja itu Gua catat laporannya ya. harian tuh. harian. Sebentar. Tadi lu bilang agak susah. Berarti sebelum-sebelumnya? Sebelumnya belum tahu kan, saya masuk udah ada TRK. Aman sekali Anda jawabnya, Mas. Saya masuk sudah ada TRK. Oh iya benar. Lapor Pak ya. Jadi semua aktivitas di hari itu harus didokumentasikan, harus dilaporin hari itu juga. Maksimal 1 minggu sih. Begitu 1 minggu nggak ngelapor dianggap nggak kerja. Tapi udah sama nggak sih apakah di semua provinsi kabupaten juga menerapkan TRK ini? Kalau kabupaten kotanya saya juga kurang ngerti ya. Kalau Kan kita sebut sekarang reformasi birokrasi. Betul. Iya, benar-benar. Iya kan? Benar-benar. Jadi maksudnya kan kita juga mau kepo juga nih, bener nggak? Sebenarnya ya Nggak tahu juga. tujuan kenapa harus ada laporan harian ya, untuk menghindari dibilang nama tadi. Untuk PNS di kantor ngapa-ngapain kan, pagi sarapan habis itu kuyuran kan. Iya. Absen sarapan kuyuran. Iya. Habis itu sering dulu kan berita-berita ada di mall pakai seragam gitu kan. Oh iya, Yes. benar-benar. Iya. Gitu. Keren Dela Jabar, Oke. keren. Ini semakin malam semakin ngantuk. Jangan dong. Kita ngomong sama penegak hukum. Oh iya, loh. ini harusnya Aduh. tambah seru nih. Harus ini semangat. Oh iya, gue ada case yang
menarik nih. Apa itu? Ada teman gue di Jakarta, itu dia udah ASN juga gitu. Oke. Tapi kok dia mengundurkan diri gitu, resign. Menurut Bro Rama, kenapa ya? Maksudnya kan kita sebut, menurut gue nih PNS itu yang diidam-idamkan gak sih? Iya betul. Tapi kenapa akhirnya sampai mau resign gitu? Itu udah pilihan ya? Mungkin Ya, ada balik lagi pandangan. ke idealisme orang masing-masing ya. Sebenarnya ada sih sebenarnya sempat cerita dulu kayak gitu juga. Cuma ini lingkupnya nggak tahu dari dinas mana. Waktu itu saya cerita dapat kan kalau kita ASN baru tuh biasa mesti ikut yang namanya LATSAR, pendidikan latihan dasar ya, Dasar, seperti iya. itu. Itu cerita dari LATSAR tuh ada dari sebuah kabupaten mana itu sempat mengundurkan diri dari ASN karena alasannya passion saya di swasta bla 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 katanya. Aduh. Iya sayang juga ya. Passionnya di swasta tapi akhirnya dibujuk dan akhirnya baru sadar oh ternyata memang di ASN ini ya itu alasannya kayaknya masih kemakan Omongan siapa omongan-omongan zaman dulu kayak tadi ASN kayak kerjanya nggak seserius di swasta gitu, gitu. gitu. Oke. Cuma ya itu akhirnya setelah merasakan sendiri oh ternyata udah khusus di Jawa Barat ini ya udah nggak bisa ditutupi dengan kebijakan-kebijakan seperti itu gitu. Nah berarti nyambung ke saran Bro Rama buat cocoters dan anak muda milenial, Yang mau jadi iya, yang mau jadi ASN gitu kan. generasi alpha dan seterusnya masih Iya. di absen. Iya buat kira-kira nggak gitu juga gitu. Maksudnya ASN tuh bagus. Culture culture ya. Iya. Culture anjing. Budaya kerjanya gimana? Kalau khusus zaman sekarang apalagi namanya sistem kan bereformasi atau ada improvement lah. Nah, yang budaya-budaya kayak gitu yang setiap masing-masing pemerintah pasti ada punya strateginya sendiri gimana sih supaya pelayanan di instansinya itu jadi lebih baik atau di kabupaten kotanya itu menjadi lebih baik gitu kan. Kayak dari Jabar sendiri udah membuat kebijakan seperti itu untuk ASN wajib lapor harian seperti itu, kemudian warga dipermudah setiap instansi kalau bisa ada laporan-laporan mengenai dengan sosial media kayak di DLH ada ECI seperti itu. Iya, ECI Sebenarnya tadi. hampir semua instansi ada sebenarnya, nggak cuma DLH aja. Jadi ya lebih orientednya di melayani masyarakat itu harus dari kebijakan dari pemerintah sendiri seperti itu. Dan untuk individu cocoters nih yang mau masuk jadi ASN, Nih. niatnya mesti tulus dulu Anda ya. Oh iya. Apa? Niatnya mesti tulus dulu. Lurusin Jangan dulu niatnya ya. niatnya jadi iya. ASN mau macam-macam lah, mau itu udah Iya Nah, benar. tinggalkan lah. tinggalkan lah. Ya tapi sebenarnya nggak cuman dari pemerintahan aja. Sebenarnya di swasta pun atau dimanapun Iya. ya yang namanya Berkarir ya. berkarir ya ada aja yang Ada aja begitu. rezekinya lah gitu. Iya. Namanya Iya, rezeki maksudnya nggak kan akan kemana. semua bisa memilih nggak? Iya. Jadi mungkin bisa kita luruskan juga kan, maksudnya ASN bukan satu-satunya karir terbaik buat kita pilih gitu. Teman-teman kan mungkin Betul. banyak yang mau berwirausaha, kemudian di swasta atau penyiar radio kayak Bro Nawa juga nih, jadi announcer. kesampean. Maksudnya penyiar di broadcast, Oh, iya. contoh terus gitu. Iya, benar. Kalau Iya. kata Iya. pepatah banyak yang menuju rumah. Wih. Yang penting sih apa sih namanya kalau pepatah bilang keep moving gitu. Apa sih? Terus bergerak. Terus bergerak. Iya, Jadi benar-benar. jangan misal kita belum jadi PNS misalkan gitu ya. Kalau yang mau nyoba terus ikhtiar Terus gitu, ikhtiar, atau yang mau terus berdoa. kan. Yang mau di bidang lain juga tetap ditekuni gitu ya. Ya, gue satu lagi boleh nggak? Boleh dong. Untuk jenjang karir gimana sih kalau di pemerintahan itu? Karena kan ada yang bilang semakin strata pendidikan itu tinggi, semakin gampang lah atau enak untuk naik gitu kan? Atau enggak juga gitu? Ya, kalau untuk karir sendiri kita cerita di lingkup gua aja ya. Karena di Jabar itu tadi fungsi laporan harian itu nanti ada penilaian tiap bulan. Itu jadi di antara kita sesama unit kerja itu saling menilai, jadi ada penilaian. Nanti faktor-faktor Sesama anggota seksi gitu. anggota seksi gitu ada menarik juga ya. penilaian. Nah, ada penilaian nanti yaitu dari hasil pencapaian kinerja kan ada itu perhitungan nah pencapaian bulannya berapa persen itu. Bagus juga ya. Ini berapa Jadi persen? kayak peer to peer untuk ngasih Terus penilaian masukan dari gitu ya. teman-teman gimana itu nanti ada waktunya itu jadi bahan rekomendasi buat
kenaikan jabatan seperti itu. Iya. Ditambah faktor dari itu tadi pendidikan juga mumpuni dari hasil kinerja bulanan Kinerja sana. juga kan dilihat. Dan dari jabat sendiri ada setiap tahun ada perlombaan tiap bulan ada namanya Employee of the Month seperti itu. Itu dari Wih. penilaian itu tadi. Ini Penilaian harian tadi. Jabar doang atau semua? Ini Jabar nih sih Jabar ya. Jabar ada Employee of the Month nanti. Iya, iya. Di Berarti tiap bisa tahunnya jadi ada perlombaan best PNS berprestasi. Iya, iya. Itu jadi itu juga. satu sampel yang bagus ya bro ya. Iya Nah, sih, mungkin provinsi lain atau yang belum menerapkan belum gitu menerapkan, kan bisa ya. jadi acuan. Jadi banyak belajar juga kita nih dari Bro Rama untuk reformasi birokrasi. Tapi lu happy kan di PNS ini? Alhamdulillah happy. Happy. Menikmatilah Mantap. tanggung jawabnya. Wis. Yes. Sebagai Sipa. penegak hukum. Misi Pak dia ada lagi. Aduh. Itu ya mungkin sebelum closing kalau tips ada lagi nggak tips untuk anak muda pertama mungkin ya gimana sih biar tekad untuk jadi ASN yang berintegritas tadi. Kan dia promosi. Benar-benar berintegritas. Jadi ada tip apa pesan ya satu pertama tips dulu ya. Kemudian pesan juga buat adik-adik dan pemirsa Cocoters juga untuk yang mau jadi ASN ataupun yang misalkan profesi yang lain masukan atau motivasi Ya oke. Bro Rama apa nih? Untuk teman-teman Cocoters. Wis ya. Baik lagi sebenarnya rezeki itu ada aja jalannya, nggak mesti lewat satu jalur, nggak mesti lewat ASN doang kalau mau sukses nggak ada jalannya lah. Tapi kalau emang niat mau jadi ASN, tips pertama yaitu tadi niatnya yang lurus dulu, Oke. jangan mikir pengen cepat kaya ya itu motivasi nomor sekian lah itulah. Niatnya apa dulu nih kayak gua tadi kan pengen nyenengin orang tua dulu, cita-citanya orang tua gitulah. Yang apalah cari alasan yang bagus, kayaknya passion nih pengen ngabdi ke negara gitu atau apalah pengen kontribusi buat negara, pokoknya tulus dulu lah. Nyanyi tuh. Tulus. Dari sepatu nah. Sorry. Belum selesai lah. Motivasi lu. Iya. Yang kedua jangan nyerah. Itu tadi. Yang percobaan pertama Lu gue jadi nyanyi juga. Sorry. Belokin lah. jangan nyanyi doang. Jangan nyerah terus. Jangan nyerah. Percobaan pertama gagal belajar. Yang pertama gagal di mana sih gitu. Perbaikin. Kedua masih gagal, coba ganti strategi. Strateginya apa sih? Kayaknya kalau kesini persaingannya lebih berat deh. Coba cari persaingan yang lain itu yang Nanti cek di menit ke sebelumnya. Oh iya tadi udah kita bahas ya. dibahas ya. Siap. Yang ketiga ya kalau memang belum rezekinya ya kreatif lah, cari usaha yang lain, cari jalan yang lain seperti itu. Kalau memang belum rezekinya jadi ASN. Perlu nggak sih kalau orang tua gitu yang kita nanya buat ke depan kita, Bro Rama gimana, boleh cerita nggak kalau sama, maksudnya ini terkait karir dengan cerita Ya, sama ya. orang tua. Ya mungkin itu tadi sempat bilang kan rezekinya, kebetulan orang tua kan HRD. HRD jadi tahu nih dunia industri, HRD di perusahaan kontraktor kebetulan bokap. Jadi ya sering ngasih gambar nih. Sebenarnya dari awal penentuan kuliah masuk teknik lingkungan itu dari bokap, saran bokap gitu. Mantap. Dulu zaman sekolah emang nggak terkenal kan apa sih teknik lingkungan gitu kan. Iya. Enggak, gue mau kuliah juga sih di Oh iya. Gue kan sains kan. Dulu bukan teknik lingkungan, dulu awalnya ngincernya kalau dulu ngincernya psikologi ya, yang gue lah. Cuma karena bokap mah HRD, ini kayaknya berapa tahun lagi jurusan yang bagus. Waktu itu bokap masih 2, teknik lingkungan sama kesehatan masyarakat. Ada tes di Undip, oke, ikutin bokap, nah, alhamdulillah lulus, keterima gitu kan. Nah udah, akhirnya sering sharing sama ngobrol kan. Di kontraktor lulusan teknik lingkungan banyak butuhnya ini, di dunia manufacturing ini, dunia pertambangan ini gitu. Ya akhirnya ya udah. Iya. Ya mungkin privilege dari orang tua juga sih berkecimpung di dunia industri itu tadi. Sama balik lagi lah doa orang tua. Dia ada orang Itu tua. paling ampuh sih. Sip, betul bro. Jadi bisa tukar ngobrol, tukar tamu pikiran, nah ini perkembangan sekarang kayak gini Dia gitu. itu ya buat Cocoters semua teman-teman jangan lupa sharing Sharing, sama nah, orang sama tua, keluarga, keluarga. Jangan malu ngomong lah.
Iya kan? Kalau kita mah udah bisa cerita ke istri ya. Duh, gua nggak bahas gua nggak bahas status ya. Oh, enggak. Jadi buat teman-teman cocoters yang mau nyari pasangan dipromosi juga seorang ya. abdi negara, Oh, yes. Mas Rama. Tapi yang perempuan ya. Oh, Jangan cowok. Ini Selalu kayak main anggar. dipotong juga nih video terakhir buat jadi reelsnya. Wih, Promosi. siap, siap. Review potong. Kita belum ada Instagram. Oh iya, ntar ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi teman-teman cocoters juga mungkin ya sebenarnya kita nggak hanya cuman ngebahas mungkin mikirnya kan pertama dari instansi juga, dari pemerintahan juga. Yang kedua, intinya kita semua tema apa aja. Kebetulan yang bisa hadir malam Bro Rama ini dari, juga kebetulan dari Dinas Lingkungan dari Hidup Dinas juga Lingkungan gitu Hidup. ya. Dan pernah di swasta juga. Dan baik juga mau ngasih tips dan trik buat teman-teman yang tadi mulai dari beli buku, nonton YouTube, terus Mobile Legend. Mobile Legend. Oh, nggak ada ya? Jadi tolong Ya. jangan buka YouTube mukbang aja isinya. Salah ketik keyword ya. Ya itu tadi buku, YouTube, terus Jangan lupa strateginya. strateginya peluang di formasi. Di formasinya Betul. gitu ya. Jangan inilah. Kalau emang kekeh pengen masuk pemerintahan ya banyak latihan ya. Soal-soal Banyak itu kan. latihan, soal-soal itu Soal-soal itu penting tuh. Ya sama dibaca dari kegagalan. Nah, oh tahun ini gagal di mana, perbaikinnya gimana, seperti itulah. Ya, mantap nih. Kalau tips di YouTube videonya apa itu apa sih gitu? Keywordnya. Maksudnya apakah ada yang sering dilihat sama Bro Rama sih, buat masukan? nggak channel, nggak hanya satu channel sih. Maksudnya mungkin kita lihat soal nih yang kita nggak tahu atau sulit kita paste di YouTube terus keluar gitu aja kali ya. Kalau saya sih waktu itu lebih ke contoh soal TKP seperti itu aja, cara menjawab soal TKP yang baik dan benar misalkan kayak gitulah. Oke. Karena waktu di pertama kan gagal di TKP itu, jadi pas di tahun kedua tuh concernnya belajar di TKP, TKP aja. aja ya. Jadi Kuatin di TKP. fokus kelemahan kita di mana itu bisa digali. Apa hanya di YouTube sih, Ram? Bisa kok kayak tadi dibilang Bro Rio, ada bimbingannya biasanya. Oh iya, les itu. Les-lesnya juga ada, itu biasa di situ. Gue udah ada les. TikTok. Nah, siapa tahu ya. Halo guys. Kebetulan saya nggak punya TikTok ini. Iya, gue juga nggak punya itu. Iya kan, Oh iya, Bro Nama ada. Iya kan siapa tahu kan. Anjing. Enggak maksud. Ada apa dengan TikTok sih? Nggak ada apa-apa. Saya coba konfirmasi. TikTok Nggak punya tuh TikTok. joget dong apa ada belajar soal kan? Soal biologi anjing. Oh, biologi. Iya kan biasanya kan ada yang Bukan kayak biologis orang Oh, sains, biologi. orang masak-masak gitu guys, kita dengan resep ini. Nah, siapa tahu ada yang guys, ini ada Kita masak sambil jawab soal PNS gitu. Iya, iya. soal PNS nih dengan cara cepat apa gitu kan, siapa tahu ada. Oke, fokus sama yang masakin nanti. Apa? Masak cowok gimana? Wah, nggak mau deh itu. Nih kayak OOT banget ya. Gak apa-apa biar Iya, inilah, biar nggak ngantuk ya. biar nggak ngantuk. Sorry ini kita lagi syuting malam nih karena Bro Nawa sibuk banget dia udah. Oh, sibuknya udah. Nggak, kita juga menunggu jadwal Bro Rama juga. Iya, benar. Nah, kan jauh juga. Jauh juga dari Iya, Bandung. Nunggu weekend lah ibaratnya. Pergi besok. Lu balik Bandung lagi kapan? Besok subuh paling. Besok subuh. Iya, balik Bandung lagi. Dari Bekasi. Langsung ke kantor. Langsung ke kantor. Emang mau mampir kemana? Integritas. Wis, itu dia. Makanya poin yang penting banget nanti jadi potongan video itu integritas. Permisi Pak Kabit. Lapor banget. Mudah-mudahan banyak Bro Rama berikutnya ya yang ASN Ya, yang benar-benar berintegritas, ya, punya bener-bener apa ya? bisa jadi teladan ya. Betul, teladan buat instansi yang lain lah. Betul. Nggak Mudah-mudahan cuma DLH. Ke depan kan lebih maju lagi kita nih Harus ya. dong, Bang, harus. Terutama di masalah lingkungan ya. Siap. Iya kan? Karena kita ngomongin lingkungan. Oh iya, tadi lingkungan juga. Iya. Iya, itu sebenarnya banyak hal yang seru tapi nanti kita sambung di obrolan berikutnya. Iya, yang off air aja. Siap. Kapan ya? Habis ini juga bisa. Oh, di sini.
Thank you banget. Thank you banget nih Bro Rama. Kapan ditunggu main ke Bandung? Siap. Nah, siap. Mas Ram. Siap. Nah, Ditunggu main ke Bandungnya dalam rangka apa dulu nih? iya. Pak Jangan, Kabit. Pak Kabit. siapa tahu ada pengaduan gitu Oh, kan. Oh iya benar. Ada benar. kasus-kasus apa di Bekasi atau itu boleh lah sekalian main ke Bandung. Oh, iya, benar. iya. Pak Kabit, ini alat ini kok mobile bisa Oh, bisa dibawa-bawa. Siapa tahu. Bukan Siapa tahu dis, kita kan bukan dis. diundang ya, biar cerita ecis atau Oh iya apa. benar. Karena kan belum detail juga kita. Yang penting intinya ya kalau gue sebagai gue mau nyebut gue orang lingkungan. Ya kan? Ya maksudnya dengan background lingkungan gue yang ada, gue saya Pak Bu sangat berterima kasih dengan adanya terobosan-terobosan Terobosan, terutama iya. di Jabar gitu kan terkait pengaduan tadi. Iya, kita apresiasi banget lah buat Parah. Pemprov Jabar khususnya Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi ke depan mungkin ada lagi inovasi-inovasi yang warga juga pengen cerita atau mau ngusulin tentang tidak ada pencemaran atau memperbaiki lingkungan di sekitar lingkungannya gitu. Mungkin dengan adanya konseling gitu Iya, kan gitu. bisa di itu. Iya Jadi sih. kita kan mencerdaskan Iya. warga juga Luar sih. biasa loh, sangat mengedukasi emang. Iya, tahu-tahu kepikiran aja nih. Iya. Sip. Terima kasih banyak Mas Terima kasih Rama. banyak. Sip. Ya Makasih buat Cocoters. Buat siap. Cocoters, buat Cocoters, thank you banget kalau mau nonton sampai akhir karena kan takutnya kepanjangan gitu. kan. Iya, oke. Kita mudah-mudahan bermanfaat semua ya yang kita omongin. Pasti ya mungkin dari teman-teman kalau misalkan mau ada tema apa Boleh next. request ya. Iya, boleh request kan. Karena kita juga bingung kan. Karena Requestnya di mana ya? kita nggak ada tim. Komen bisa di- Komen Komen di komen di YouTube aja ya. Kita belum bikin belum ada medsos medsos kita, ya. belum ada IG. Nggak ada timnya anjir. Curhat. Apa mau buka lowongan? Nanti dong, baru 2 episode. Iya. Kan biasanya kan kalau baru-baru itu kan orang masih Saya mau loh nyambi sambil tim admin. Itu. Jadi kita jadi terasa terhormat ya. merasa terhormat ini. Dengan ASN berintegritas. Gue baru mau ngomong itu. sorry. Gue baru mau ngomong itu. Jadi gue dulu. Pak Kabit. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.